전생의 기억이 돌아와. 내가 전생에 누구였는지. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film drama Korea yang berjudul See You in My 19 Life. Namun sebelum Mimin melanjutkan jauh ke dalam isi ceritanya, tidak bosan-bosannya Mimin mau mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, agar sebaiknya menekan terlebih dahulu, biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang bergenre drama fantasi yang diperankan oleh aktris terkenal seperti Shin Hye Sun, An Bo Hyun, Ha Yeon Kyung, dan teman-teman lainnya. Film ini menceritakan siklus kehidupan reinkarnasi dari seorang wanita yang bernama Ji Eum. Dirinya selalu dilahirkan kembali ke dunia setelah kematiannya. Di setiap kehidupan barunya, Ji Eum selalu memiliki kenangan sama, antara lain kenangan di masa kecilnya saat-saat sedang bersama Siuha, si pria kecil yang saat ini telah tumbuh dewasa. Saat itu ketika usianya yang masih belia, mereka berdua telah saling berjanji akan saling mencintai. Namun setelah terjadi sebuah kecelakaan yang merenggut hidup Ji Eum, maka sejak saat itu Siuha berusaha untuk melupakan kenangan tersebut. Namun tanpa Siuha ketahui, sebenarnya Ji Eum terlahir kembali. Akan hal tersebut, mampukah Ji Eum meyakinkan Siuha apabila dirinya kini sudah terlahir kembali? Dan mari kita simak cerita selengkapnya. Di awal cerita memperlihatkan sebuah keluarga miskin. Di sini tinggallah seorang gadis yang berusia 7 tahun, dan inilah Ji Eum. Ini adalah reinkarnasi hidupnya yang ke-19 kalinya, setelah beberapa kali mengalami kematian. Namun kali ini dirinya terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Bahkan ayah dan ibunya selalu bertengkar. Kemudian di usianya yang ke-7 tahun ini, Ji Eum mulai teringat dengan kehidupan dirinya yang sebelumnya, yakni saat-saat bersama Siuha. Bahkan semakin hari ingatan Ji Eum semakin kuat. Maka dengan ini dirinya pun bertekad ingin menemuinya dan meninggalkan kedua orang tuanya, karena Ji Eum sangat yakin bila mereka bukanlah kedua orang tuanya. Mengapa Ji Eum berpikir demikian? Karena ini adalah kehidupan Ji Eum yang ke-19 kalinya, maka 19 kali pula dirinya terlahir dari orang yang berbeda. Maka tanpa pikir lama saat itu Ji Eum pun berlari menuju ke suatu tempat. Sementara di tempat lain yang tidak begitu jauh, di sebuah kedai, di sini tinggallah seorang wanita yang bernama Ah Kyung. Saat itu dirinya tengah memasak dan tidak lama kemudian Ji Eum datang ke tempat ini. Dalam hati Ji Eum, dirinya sangat yakin apabila Ah Kyung dapat membantu dirinya agar bisa bertemu dengan Siuha. Saat itu Ji Eum memberi secari kertas pada Ah Kyung yang bertuliskan agar percaya dengan semua perkataan Ji Eum. Si pengirim surat tersebut antara lain pamannya, Ah Kyung, yang telah lama meninggal. Awalnya Ah Kyung merasa heran bagaimana mungkin pamannya yang sudah puluhan tahun meninggal bisa menitipkan surat pada Ji Eum. Kemudian di sini Ji Eum pun mulai menceritakan apabila dirinya adalah kehidupan dari reinkarnasi pamannya saat dirinya masih hidup di kehidupannya yang ke-17. Kemudian sambil memberi penjelasan bila dirinya juga hafal nama-nama orang yang berada di dalam foto-foto tersebut. Yang kemudian Ji Eum menyebut satu persatu nama mereka dengan benar. Melihat kejadian ini, Ah Kyung pun percaya 100% bila Ji Eum adalah sosok reinkarnasi dari pamannya. Setelah Ah Kyung percaya, di sini Ji Eum kemudian hendak meminjam sejumlah uang untuk menemui Siuha. Karena Ah Kyung
saat itu sudah terlanjur percaya pada Ji Em. Dirinya pun dengan ikhlas memberinya sejumlah uang pada Ji Em. Dan uang tersebut nantinya akan Ji Em gunakan untuk ongkos naik kendaraan umum menuju rumah Siuha. Setelah Ji Em mendapatkan uang, saat itu dirinya pun langsung berlari, tidak sabar ingin bertemu dengan Siuha. Alasan Ji Em sangat ingin bertemu dengan Siuha antara lain, di masa-masa itu sebelum dirinya meninggal, Siuha adalah satu-satunya orang yang akan mencintai dirinya sampai kapanpun. Meskipun saat itu Siuha masih jauh dari kata dewasa, namun Ji Em sangat yakin bila kata-katanya dapat dipegang. Untuk menuju ke rumah Siuha, Ji Em harus beberapa kali naik kendaraan umum. Dan singkat cerita kini Ji Em sudah sampai ke rumah Siuha. Dirinya pun membayangkan ketika sebuah mobil hitam yang dirinya tunggangi sewaktu bersama Siuha, yang saat itu mengalami sebuah insiden hingga merenggut nyawanya. Namun bukan berarti bila Siuha baik-baik saja. Dan kini kedatangan Ji Em ingin memastikan keadaan Siuha. Bahkan saat itu di tengah derasnya hujan, Ji Em tidak patah semangat, yang berusaha naik pagar rumah tersebut. Dan akhirnya setelah perjuangan yang sangat melelahkan ini, kini dirinya pun berhasil sampai ke halaman rumah Siuha. Akhirnya di sini Ji Em bisa melihat Siuha dari balik jendela apabila dirinya ternyata baik-baik saja. Namun meski begitu, ini hanya permulaan bagi dirinya. Dan bagaimanakah caranya Ji Em menjelaskan pada Siuha apabila dirinya adalah Ji Em yang dulu, yang selalu bersama dirinya. Karena secara dari fisik, Ji Em sangat berbeda dengan dirinya yang dulu. Dan mungkin ini akan sulit menjelaskan pada Siuha. Kemudian di hari berikutnya, dan ini adalah kehidupan Siuha. Dirinya memang kerap menyendiri setelah kepergian ibunya di masa lalu. Untuk saat ini Siuha masih bersekolah dan hendak berangkat. Saat itu dirinya pun melihat seorang wanita di kamar ibunya yang belum diketahui statusnya. Yang jelas wanita tersebut sangat dekat dengan ayahnya setelah ibunya meninggal. Dan singkat cerita, seiring waktu, hari demi hari berlalu, Ji Em secara diam-diam sering mengikuti Siuha. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena suatu hari Ji Em sudah tidak lagi melihat keberadaan Siuha, baik di rumahnya maupun di jalan yang sering dirinya lalui. Namun meski begitu, bagi Ji Em, dengan melihat Siuha baik-baik saja, itu sudahlah cukup bagi dirinya. Sementara itu Ji Em tinggal bersama Akyong. Dan seiring waktu hingga di kemudian hari, tanpa terasa kini sudah 8 tahun telah berlalu, Ji Em kini sudah tumbuh dewasa menjadi sosok wanita yang cantik, yang kini tinggal bersama Akyong. Selama ini dirinya bukan tidak ingin mencari keberadaan Siuha, melainkan menunggu waktu yang lebih tepat menurutnya. Dan inilah saatnya. Bagi Ji Em, mencari keberadaan Siuha bukanlah sesuatu yang sulit, karena Siuha terlahir dari anak orang kaya. Melalui internet, Ji Em akhirnya bisa menemukan keberadaan Siuha yang kini menjabat sebagai direktur utama di perusahaan MI Mobility, sebuah perusahaan dalam bidang otomotif. Setelah menemukan keberadaan Siuha, keinginannya untuk bertemu atau bersama dengan Siuha, di sini Ji Em mencoba mulai dari melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Dan singkat cerita, Ji Em berhasil atau diterima bekerja di tempat itu. Namun sayangnya, menurut kabar saat ini Siuha sudah dipindah tugaskan ke anak perusahaan Mobility yang berada di Jerman. Maka dengan ini Ji Em merasa sia-sia sudah perjuangannya untuk bertemu dengan Siuha. Akhirnya Ji Em yang baru masuk kerja beberapa hari saja, kini dirinya pun harus mengundurkan diri dari perusahaan tersebut dan berniat untuk pergi ke Jerman menemui Siuha.
Namun sebelum Ji-eum meninggalkan tempat tersebut, dirinya mendengar sebuah percakapan manajernya yang mengatakan apabila saat ini Siuha sudah berada di Korea kembali, dan untuk saat ini dirinya sedang berada di salah satu hotel milik peninggalan ibunya. Saat itu Ji-eum yang tahu persis alamat tersebut, dirinya pun langsung meluncur ke alamat dan inilah tempatnya. Bahkan di tempat ini mengingatkan dirinya ketika Siuha masih kecil yang sering memandangi ikan yang berada di akuarium ini. Bahkan tidak lama kemudian, Siuha juga datang ke tempat itu. Namun sayangnya, dirinya sudah tidak lagi mengenali siapa Ji-eum saat ini. Saat itu, Ji-eum berusaha untuk mengikuti Siuha yang saat itu sedang berdiri di dekat kolam renang. Siuha menjadi sosok pria pendiam setelah kepergian ibunya. Bahkan saat itu dirinya tengah membayangkan saat-saat dirinya sedang bersama ibunya di masa lalu. Dan tidak lama kemudian Ji-eum datang menghampirinya. Namun di sini Siuha dengan nada dingin berkata, bila ini adalah area pribadi, jadi tak seharusnya Ji-eum berada di sini. Meskipun begitu bagi Ji-eum untuk hari ini, bertemu dengan Siuha saja, dirinya sudah merasa cukup. Kemudian di hari berikutnya, saat itu Siuha sedang berdiskusi dengan ayahnya, dan sang ayah meminta agar Siuha menjalankan bisnisnya dalam bidang otomotif. Namun saat itu Siuha menolak dan memilih untuk melanjutkan hotel peninggalan ibunya. Mendengar keinginan Siuha, sang ayah sangat marah. Karena hotel yang dulu ibunya jalankan, sekarang sudah dirinya serahkan pada seorang wanita yang sebelumnya. Atau katakanlah wanita simpanannya. Namun saat itu Siuha tidak peduli karena dirinya lebih berhak dari siapapun atas hotel tersebut. Saat itu tanpa persetujuan ayahnya, Siuha tetap akan melanjutkan hotel peninggalan ibunya yang kini sudah hampir bangkrut karena sepi pengunjung. Siuha yang dibantu oleh temannya yang bernama Yogu berniat untuk merekrut pegawai baru. Dan ini justru menjadi kesempatan bagi Ji-eum untuk melamar di hotel ini. Dan singkat cerita di hari berikutnya, seperti yang sudah direncanakan, Ji-eum berniat untuk melamar kerja di hotel ini. Saat itu kedatangannya langsung disambut baik oleh asisten Siuha dan langsung dipersilahkan untuk wawancara. Kemudian sesampainya Ji-eum di dalam kantor, maka disinilah awal baru Siuha mengenal nama Ji-eum. Setelah dipersilahkan duduk, Siuha mulai melakukan wawancara, pertama-tama dengan pertanyaan, apa alasan Ji-eum ingin bekerja di hotelnya. Untuk jawaban yang pertama, Ji-eum berkata bila dirinya ingin membangkitkan hotel seperti sedia kala, seperti saat hotel ini masih dikelola oleh ibunya Siuha. Mendengar jawaban Ji-eum, Siuha sedikit terkejut, dari mana bila Ji-eum tahu bila hotel ini pernah dikelola oleh ibunya. Kemudian untuk jawaban yang kedua, Ji-eum berkata bila dirinya sekaligus ingin menjadi pacarnya Siuha. Maka sontak saja Siuha hampir tersedak dengan pernyataan Ji-eum yang terdengar barbar menurutnya. Dan bagaimanakah reaksi Siuha selanjutnya? Dan cerita pun bersambung ke episode yang kedua mendatang. Dan Mimin ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.